tanggal 28 Mei 2020. Waktu itu tuh sebetulnya sebelum Paskala terbentuk kita semua tuh udah saling mengenal juga sebelumnya, bahkan udah punya grup musik masing-masing juga ya. Cuman karena mungkin kecocokan yang sama, kegelisahan yang sama, pada akhirnya setiap kita ngumpul, kenapa sih nggak kita bikin grup aja, kenapa sih nggak kita seriusin aja untuk maju ke jenjang yang lebih lagi gitu, untuk bikin channel YouTube kayak, atau bikin postingan di IG atau apalah, yang penting membuat sebuah karya ya Bah ya. Dan kebetulan memang basicnya kita semua alat musik pun ada, Andi punya biola ya waktu itu ya. Ada Akeme sebagai gitaris juga, Iyo Karinding, dan Abah Renteng, bahkan Abah pencipta lagu juga. Kenapa enggak gitu? Bener nggak? Tapi sebelum dibentuknya nama Paskala, kita sering dicandain sama teman-teman bahwa kita tuh seniman Agustusan. Seniman Agustusan. Dan seniman SW gitu. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena kita tuh ngumpul untuk manggung, ngumpul untuk berkarya itu cuma pas waktu Agustusan. Setahun sekali baru bisa kumpul, baru bisa bareng-bareng gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah akhirnya melewati proses yang cukup panjang juga, sempat terpikir untuk nama apa ya, akhirnya ya terbentuklah Paskala dengan kita yang apa adanya, kita yang begini adanya. Tapi yang pasti tujuan kita semua sama, yang pasti kita semua pengen bikin sebuah karya ya Bah. Betul. Ingin membuat waktu yang kita lalui bareng-bareng tuh nggak jadi nggak sia-sia. Jadi setiap pelatihan, setiap pertemuan, pembahasan, apapun itu nantinya kedepannya akan menjadi sebuah hasil. Itu aja sih. Genre kebetulan kalau genre sempat bingung kalau ditanya. Sempat bingung soalnya kita semua tuh berasal dari genre yang beda-beda ya Bang. Ada yang dari pop, ada yang dari keroncong, ya ada yang blues juga ya. Jadi bingung gitu. Cuman karena kembali lagi mungkin kesukaan kita untuk seni tradisional ya, alat musik tradisional. Awalnya condongnya ke keroncong. Nah, akhirnya sempat nyoba di keroncong juga, sempat nyoba di akustikan juga. Koplo dangdut. Dan kembali lagi setelah akhirnya ya udahlah, kita emang harus punya satu pegangan ya Bah ya. Karena kebetulan kita punya Iyok sebagai pemain karinding, Abah sebagai pemain renteng, dan mungkin ada sisi modern dari biola juga dari IB. Ya udahlah, kita mungkin untuk sekarang kita maju di pop Sunda kayaknya deh. Ya Bah ya. Nah gitu. Pong pau pong pau tang ting tu. Pong pau tang ting tu. Urang kumpul lain rek ngomongkeun batu. Ting
bông bao bông bao bông bao tang ting tung urang kumpul micin rasa kabingung. Pongpau itu setahu aku ya, karena yang nyiptainnya ini nih. Tapi setahu aku tuh emang kita kan seneng main alat musik ya, Bah ya. Bahkan di rumah pun, di rumah Bah Koko pun punya alat musik tersendiri, yaitu renteng yang sekarang dibawain sama Bah Koko. Dan dan karinding juga yang dibawain sama Iyo. Dan alat-alat musik itu tuh sering dimainkan oleh anak-anak, bukan cuma anak sekolahan, anak SMP, SMA ya. Bahkan anak-anak kecil yang balita pun mereka seneng. Dan ketika mereka memainkan alat-alat musik itu, mungkin dari situlah inspirasi keluar ya. Pengen bikin sebuah lagu yang mungkin enak didengar, gampang diingat, dan berasal dari cerita kita sehari-hari. Dan Pongpau itu sebetulnya dari alat musik apa? Alat musik karinding ya. Nah. Jadi ada anak kecil yang bilang bahwa itu pongpau kok bunyinya pongpau gitu. Jadi pas di situ ada kegelisahan, dicoba dibikin lagu gitu. Itu untuk judul pongpau itu ya dari alat musik itu. Terus tang ting tungnya itu celempung tunggal mungkin gitu. Jadi diambil dari dua alat musik itu. Di dalamnya ya kegelisahan aja. Jadi kita ngumpul bukan untuk memandang negatif ke sekeliling. Kita ngumpul hanya untuk memainkan musik aja. Iya. Gitu. Di lagu yang Pongpau itu tuh kita pengen bikin sebuah musik yang berbeda, tapi ingin gampang diterima juga, mudah diterima juga oleh orang banyak. Jadi itulah mungkin kesulitannya tuh di situ. Dengan prinsip yang ingin diterima banyak orang, tapi ingin punya musik yang berbeda, itu tuh sulit banget ya, Pak. Menyatukan hal yang berbeda gitu, hal yang mudah diterima dan ingin beda dari orang lain, ingin punya keunikan tersendiri. Bye bye love bye. Bye bye love bye. Bye bye love. See bye. Jadi Baile itu kan memang menceritakan tentang sosok cewek ya. Iya. Cewek yang so So imut, so gelis gitu, kecentilan lah. Kecentilan dan emang kerjaannya tuh nyenderi punak siapa aja gitu lah. Terus centil lah, cari perhatian orang banyak lah. Dan emang untuk beberapa orang Ya pokoknya amit-amit lah gitu, amit-amit untuk zaman yang sekarang ini ya amit-amit banget ya, gitu. risih juga ya lihatnya. Jadi emang liriknya diambil dari situ sih sebenarnya. Mungkin kembali lagi untuk maknanya kita bingung ya kalau ditanya soal makna. Tapi intinya lagu ini tuh sebenarnya cuman untuk apa ya, iseng-isengan aja sih. Apa ya kalau bahasa Indonesia panggeing apa ya panggeing? Oh iya Pak. Jadi jadi jangan sampai kayak gitulah gitu. Walaupun sekarang zaman udah edan kayak gini, tetap jadi kan yang Sundanya, makanya Sunda gitu kan. Jadi asa gimana ya, kaget lah untuk hal-hal yang sekarang itu. Jadi gitu. untuk pengingat juga ya, memperbaiki diri sendiri juga. Nah itu, intinya itu bukan untuk orang lain dulu gitu kan, tapi untuk kitanya dulu. Untuk diri sendiri juga. Ya si Ibe itu kayaknya seneng kalau lihat yang kayak gitu. Dan aransemen juga saya dipercayakan ke teman-teman di Sipaskala. Ada pemain melodinya nih nggak ikut nimbrung di sini ya. Dia punya sentuhan blues ya. Tapi ada pasti di lagu itu dikasih sedikit mungkin ya sentuhannya. Ini nih yang aransemen itu kan Kang Keme sama Kang Ibe ini. Kang Ibe-nya kebetulan ada. Sempat kendala panjang juga untuk aransemen lagu ini. Ya gitu, pengen ini lagu bahasa Sunda gitu, tapi pengen ada keunikannya. Ada beda dikit lah gitu lah, kalau banyak kan susah. ini yang ngasih sentuhannya biar beda gitu kan.
lagu Sunda tapi gimana Kang Ibe? Yang Bagian bikin Kang Ibe. saya enjoy itu dari si Paskala kita mengaransemen setiap konsep tuh bukan dari kita tidak mengacu ke satu orang ya, Iya. tapi di situ mengaransemen Kang Keme bisa ngasih sentuhan bluesnya, terus ya saya ada sedikit gitu ya sentuhan, kata dari mana ya. Ada dari Abah setiap sentuhannya, dan ya setiap kendalanya tuh benar-benar bikin stres gitu ya. Tapi ya kembali lagi karena emang kita tuh pengen ngasih yang terbaik ya Bah. Iya. Ingin diterima oleh masyarakat juga, ingin lagunya enak didengar juga oleh siapapun itu. Tidak semua orang mungkin kenal dengan alat musik kita, mungkin suka dengan alat musik kita, terutama karinding dan renteng ya Bah. Mungkin beberapa orang asing, ini alat musik apa nih? Nah, selain kita pengen ngenalin ini ke dunia luar, kebetulan kita juga memang sehari-hari berkecimpung di sana. Kebetulan kita juga sehari-hari mengenal alat musik itu, bermain dengan alat musik itu. Jadi ya kenapa enggak sambil kita maju, sambil kita belajar, kita sambil membudayakan juga alat musik tradisional Sunda, bukan cuman karinding dan renteng mungkin ya. Ya. Ada banyak juga alat musik yang lainnya yang mungkin nanti kedepannya akan kita expose juga, kedepannya akan kita akan kita masukkan juga di musik kita. Karena ingin diterima oleh banyak orang, otomatis ya kita mau tidak mau pun harus menambahkan unsur modernnya ya. Karena kadang-kadang beberapa orang mungkin berpikir, Sundaan kolot lah. Nah, Jadul itu gitu. ya jadul. Jangan sampai sekarang ada pikiran kayak gitu. Kita tuh pengennya begitu orang dengar Sundaan, oh iya Paskala tuh. Begitu orang dengar karinding, alat musik karinding, oh iya ada, aku kenal Paskala nih karinding. Nah, siapa tahu kan bisa gitu ya. Dengan dengan majunya kita, mudah-mudahan kita juga bisa memajukan, membudayakan juga seni musik Sunda, kesenian Sundanya juga. Dan nggak lupa juga kita mungkin ingin ingin berbagi ilmu juga ya. Ya yang tadi dibilang itu, karena tidak semua orang tahu alat musik ini, tidak semua orang mungkin suka dengan alat musik ini. Siapa tahu dengan kehadiran kita, dengan musik yang kita bawakan, perpaduan dari tradisional dan modern itu, orang-orang menjadi suka, menjadi ingin tahu, dan pada akhirnya mencintai alat musik yang kita sedang bawakan, terutama karinding. Bye bye lebay, bye bye lebay, bye bye si lebay, bye bye lebay, bye bye lebay, bye bye si lebay. So imbu, so manis, so gelis, lundalin di kajalu. Dasar bikang tukang ngumbar nafsu. So imbu, so manis, so gelis, luya rayu kajalu. Nu pugu kuring penafsu.